Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra dengan NPM 2006177. Sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang mencakup cara manusia mengetahui, memahami, memprediksi, dan melakukan manipulasi terhadap hal-hal yang lebih besar dan lebih rumit dari yang pernah ada. Sumber dari buku Budi Hartono dan Suhartono. Istilah AI atau Artificial Intelligence tentunya sudah tidak asing saat ini, terlebih setelah ChatGPT diperkenalkan baru-baru ini. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dikembangkan oleh para ahli dengan maksud untuk memudahkan aktivitas manusia dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Kecerdasan buatan tersebut banyak diterapkan di dalam bidang digital, apalagi di era revolusi saat ini yang menuju 5.0. hampir semuanya sudah digital, serba digital. Artificial Intelligence atau yang disebut AI merupakan kecerdasan buatan pada sebuah mesin yang dirancang dengan khusus sehingga mesin tersebut dapat menyerupai kecerdasan atau sama halnya manusia ketika berpikir. AI dibuat agar dapat meniru berbagai kegiatan manusia secara natural. Terdapat beberapa jenis kecerdasan buat, diantaranya yang pertama ada self-aware atau kesadaran diri. Jenis AI yang satu ini merupakan tingkatan tertinggi dari kecerdasan buatan, sebab sistem dari AI jenis ini memiliki kemampuan akan kesadaran yang tinggi terhadap sesuatu. Selain itu juga memiliki rasa diri serta dapat memahami keadaan di sekelilingnya. Mesin yang dibekali sistem AI jenis kesadaran diri ini mampu mengumpulkan data untuk menyimpulkan berbagai hal yang dirasakan orang lain. Namun hingga saat ini kecerdasan buatan belum ada yang mencapai tahap ini dengan sempurna. Meski begitu, para ilmuwan tetap optimis bahwa suatu saat AI jenis ini akan diciptakan. Jenis AI yang kedua ada theory of mind atau bisa disebut teori pikiran. Jenis AI yang kedua ini merupakan jenis mesin yang memiliki sistem dengan kecerdasan emosional sehingga memiliki kemampuan untuk mengingat emosi dan tingkah laku seseorang. Kemampuan tersebut diperoleh dengan cara menghimpun data saat mesin atau sistem tersebut melakukan interaksi dengan manusia. Jenis ini juga dapat memiliki kemampuan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat layaknya manusia. Seperti jenis self-aware, jenis AI theory of mind ini juga belum berhasil diciptakan, tetapi penelitian dan percobaan para ilmuwan akan tercapainya tingkatan ini terus dilakukan oleh para ahli. Dan yang ketiga ada AI limited memory atau memori terbatas. Jenis AI yang ketiga ini merupakan jenis kecerdasan buatan yang dapat mengingat juga menyimpan pengalaman masa lalu dan menggunakan ingatan serta pengalaman masa lalu tersebut sebagai informasi untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Sistem yang menggunakan jenis AI ini telah diterapkan pada kesadaran yang dirancang dengan teknologi self-driving, di mana mobil akan memiliki kemampuan untuk mengganti jalur secara otomatis.
Di era saat ini mungkin AI jenis limited memory sudah ada pada mobil Tesla yang diciptakan oleh Elon Musk. Dan jenis AI yang keempat ada reactive machine atau mesin reaktif. Jenis AI reactive machine atau mesin reaktif merupakan tipe paling dasar dari kecerdasan buatan lainnya. Mesin dengan jenis AI ini mampu merespons serta mengidentifikasi setiap situasi secara otomatis. Sebagai contoh, superkomputer IBM telah menerapkan AI jenis ini dalam permainan catur Deep Blue. Selanjutnya, ada manfaat AI. Yang pertama manfaat dari kecerdasan buatan untuk manusia. Yang pertama meningkatkan efisiensi waktu. Sebab pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual sehingga membutuhkan banyak waktu dengan menggunakan AI dapat dilakukan secara otomatis. Contohnya saja ketika kalian berada di jalan tol atau di gerbang tol, sebelum memasuki jalan tol itu ada gerbang tol terlebih dahulu. Nah, di dalam gerbang tol itu ada, sebelum diciptakannya AI, ada manusia yang ada manusia yang melayani para pengendara. Untuk sekarang sudah tidak ada karena sudah digantikan dengan AI, sehingga meningkatkan efisiensi waktu. Waktu jadi hemat, mengurangi kemacetan, dan masih banyak lagi. Manfaat AI yang kedua adalah mengurangi kesalahan manusia. Walaupun memang kecerdasan buatan itu tidak sempurna, manusia juga diciptakan tidak sempurna, melainkan saling menyempurnakan. Dengan menggunakan AI, melakukan pekerjaan menjadi lebih tepat, sehingga kesalahan yang sering didapatkan akibat kelalaian manusia bisa dikurangi. Hal ini tentunya sangat diperlukan, terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti bidang kedokteran, agar meminimalisir kesalahan dalam tindakan terhadap pasien. Contohnya dalam bidang kedokteran, ketika ada operasi, manfaat AI di bidang kedokteran adalah untuk mengurangi kesalahan tindakan. Contohnya dalam operasi itu kan suka ada di dalam organ-organ manusia tidak terlihat oleh mata manusia. Menggunakan teknologi AI mampu melihat semua organ-organ dalam manusia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Manfaat yang ketiga, manfaat kecerdasan buatan yang ketiga menjadi suatu hiburan. Mungkin di sini agak aneh. AI bisa membuat manusia terhibur. Tapi di dunia game saat ini, apalagi game yang sedang tren saat ini, semua game menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Sebuah game menjadi contoh suatu sistem yang menggunakan AI dan berfungsi sebagai hiburan bagi pemain game tersebut. Dengan bermain game, seseorang akan mendapatkan kesenangan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.